Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Tia Yolanda dari Prodi Bahasa Indonesia. Saya di sini izin ingin mewawancarai Bapak, yaitu yang pertama itu apa sih pengertian pendidikan menurut Bapak itu sendiri? Pendidikan. Iya. Kalau kita berbicara masalah pendidikan, maka salah satu cara untuk memajukan bangsa ini adalah dengan cara pendidikan. Maka yang disebut dengan pendidikan itu adalah sebuah proses belajar mengajar, yang mana dengan proses itu seseorang akan mendapatkan ilmu, dan ilmu tersebut tidak hanya bersifat berkembangnya ilmu pengetahuan atau memperkuat IQ-nya atau intelektualnya, akan tapi juga bagaimana ilmu itu juga mendidik emosionalnya dan juga mendidik spiritualnya. Jadi menurut saya pendidikan itu adalah sebuah proses belajar mengajar, yang mana dengan proses itu seseorang akan mendapatkan ilmu, yang dengan ilmu itu ia akan lebih baik daripada sebelumnya. Baik, kemudian ini kan tadi kan tentang pendidikan saja ya. Kalau kita dikaitkan dengan pendidikan Islam seperti tarbiyah, tadris, taklim, dan ta'dib itu bagaimana, Pak? Kalau kita berbicara masalah pendidikan Islam, maka sebenarnya menurut Bapak sih pendidikan Islam itu adalah sebuah pendidikan yang mana pendidikannya itu tidak hanya berfokus kepada IQ saja, kepada pengetahuan saja, menambah pengetahuan saja, akan tapi sebuah pendidikan yang mana digabungkan antara pengetahuan, kemudian juga emosionalnya dan juga spiritualnya. Jadi pendidikan Islam itu adalah sebuah pendidikan yang mana pendidikannya itu membantu seseorang menjadi berilmu, berakhlak mulia dan berkarakter baik begitu. Jadi tidak hanya pintar, akan tapi dia punya akhlak dan hubungan dia sama Tuhan juga baik. Gitu. Selanjutnya, kalau mengenai landasan pendidikan Islam menurut Bapak bagaimana? Landasan pendidikan itu seperti pedoman Al-Quran, Sunnah itu. Iya Pak, iya benar. Jadi di Quran sendiri itu kan sudah berbicara masalah pendidikan. Iya. Bahkan ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad itu kan nyuruh Iqra. Iqra itu kan sebuah proses untuk pendidikan kan. Nabi disuruh untuk membaca. Itu kan berarti kan pendidikan. Disuruh untuk menjadi orang berilmu gitu. Kenapa? Karena pengetahuan itu akan kita dapat dari salah satu cara dengan membaca. Bayangin ayat pertama yang turun aja kepada Nabi Muhammad itu adalah tentang Iqra, pendidikan. Kemudian masih banyak lagi ayat tentang pendidikan itu, seperti Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya Quran itu sangat menghargai orang berilmu, sangat mencintai orang-orang berilmu. Itu baru dari Quran, apalagi di hadis. Kalau kita baca hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh kita untuk berilmu, untuk belajar. Misalnya belajar Quran, misalnya Rasulullah berfirman, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Di hadis yang lain, jadilah orang yang berilmu kata Nabi, atau orang yang belajar. Dan jangan menjadi orang yang tidak belajar, tidak pula berilmu. Jadi itu sangat penting ya, Pak? Sangat penting sekali. Ya. Kemudian seberapa besar atau seberapa penting landasan itu dalam Bapak mengambil keputusan? Gimana maksudnya seberapa penting? Seberapa besar Bapak seberapa besar landasan itu dalam kehidupan Bapak saat mengambil keputusan? Oke, tentu yang namanya landasan ya. Berarti kalau kita bicara landasan, berarti landasan itu ibarat patokan lah, atau ibarat rambu-rambu. Yang mana dengan rambu itu kita tahu apakah kita harus jalan atau harus berhenti. Seperti misalnya kita berjalan di lampu merah, di perjalanan di persimpangannya ada situ lampu merah, lampu hijau. Itu kan pentingnya ada rambu. Ketika lampu merah kita harus berhenti, lampu hijau kita harus jalan. Begitupun dengan landasan itu. Ketika kita menemukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan landasan, maka kita harus berhenti, tidak melakukannya.
Tetapi ketika kita menemui sesuatu yang sesuai dengan landasan, artinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan juga ijma ataupun qiyas, maka kita harus lakukan itu gitu. Dan dengan rambu-rambu atau landasan itulah kita berpegang, kita berjalan. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Kenapa kata Nabi, saya telah meninggalkan kepada kamu itu dua hal atau dua perkara. Jika kamu berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu Al-Quran wa sunnati. Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi penting sekali landasannya, karena dengan landasan itulah kita berpijak, dengan landasan itulah kita berjalan, dan dengan landasan itu pula kita melakukan sesuatu. Itu rambu-rambunya. Baik, terima kasih Bapak, maaf mengganggu waktunya. Iya, cuman itu aja. Iya, itu aja. Oke. Ini pertanyaannya, apa sih pengertian pendidikan menurut kakak itu sendiri? Menurut saya, pendidikan itu pembelajaran, pengetahuan yang dimulai dari kita usia 5 tahun, yaitu masuk ke dunia taman kanak-kanak. Setelah itu kita masuk ke sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Jika kita ingin melanjutkan pekerjaan, kita cukup ke sekolah menengah atas. Jika kita ingin membuka usaha atau yang lainnya, tapi jika kita ingin menambah pengetahuan yang lebih, kita bisa masuk ke ilmu perguruan tinggi. Itu saja. Saya ingin bertanya lagi, apa yang kakak ketahui tentang taklim, tadris, takdib, dan tarbiyah? Baik, saya akan menjawab taklim dulu. Saya pernah membaca menurut Abdul Fattah Jalal, taklim merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan tanggung jawab, sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran, sehingga ia bermanfaat bagi dirinya serta orang lain. Menjadi himpunan mahasiswa sebagai himpunan masyarakat. Sudah dulu, yaitu takdib. Menurut yang sudah pernah kami pelajari, takdib itu proses atau pembinaan penyempurnaan akhlak agar membentuk budi pekerti pelajar yang baik dan sesuai dengan pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tadi selanjutnya yaitu tarbiyah. Tarbiyah menurut saya proses pengembangan peserta didik. Yang terakhir yaitu tadris. Tadris merupakan proses mengasuh, membina, mengembangkan, dan memelihara serta menjadi kematangan suatu objek atau peserta didik. Apa sih landasan pendidikan Islam menurut kakak sendiri? Menurut saya landasan pendidikan dalam Islam itu ada Al-Quran, hadis atau Al-Sunnah. Karena setiap kita melakukan pekerjaan itu sudah dituliskan di dalam Al-Quran, agar kita tidak kedepannya ingin melakukan sesuatu atau pendidikan itu sesuai dengan Al-Quran yang ada dan sesuai pedoman yang sudah Allah berikan. Jadi landasan tersebut dalam setiap kakak mengambil keputusan. Menurut saya Al-Quran itu sangat penting, karena Al-Quran itu kan sudah dijelaskan bahwa itu pedoman hidup kita. Jadi setiap kita ingin melakukan apa-apa tuh lihatlah landasannya dari Al-Quran agar kita tidak salah langkah. Terima kasih kakak. Sama-sama.